Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Getih Sengkolo. Cerita ini ditulis oleh Kailik, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Getih Sengkolo. Suara bel sekolah berbunyi nyaring menandakan dimulainya hari baru di SMA Birawa Sakti. Langit masih sedikit mendung setelah hujan semalam, tetapi suasana di kelas 11-2 tetap penuh energi, atau lebih tepatnya penuh suara anak-anak yang masih malas memulai pelajaran. Di salah satu sudut kelas, Fajar duduk dengan tangan terlipat di atas meja. Kepalanya sedikit tertunduk, matanya berat, tapi ia berusaha tetap terjaga. Lapar cuy. Di sampingnya Gilang yang sedang mengetuk-ketukkan pensil ke meja menoleh. Tadi lu gak sarapan? Udah, tapi kayaknya lambung gue nolak, gak cukup. Rehannya duduk di depan mereka menoleh ke belakang dengan ekspresi geli. Bilang aja lu mau jajan di kantin, gak usah nyari alibi. Tahu aja. Bayu menepuk bahu Fajar dari belakang. Jajan itu hak asasi manusia bro, gak ada yang bisa ngelarang. Suasana kelas semakin ramai. Beberapa anak sudah sibuk ngobrol, yang lain masih sibuk dengan buku mereka masing-masing atau pura-pura sibuk, seperti Arfan yang dari tadi hanya menatap bukunya tanpa membaca satu kata pun. Noval yang duduk di dekat jendela baru saja menyelesaikan satu lagi rubik di tangannya. Dalam hitungan detik ia mencampurnya lagi dan mulai menyusun ulang. Astaga bro, itu rubik udah lu selesaiin berapa kali hari ini? Baru 3 kali. Gue gak ngerti otak lu gimana sih? Noval cuma nyengir sementara tangannya masih sibuk memutar rubik. Tiba-tiba suara berat Pak Hendro terdengar dari depan kelas. Oke anak-anak, buku kalian sudah dibukakan? Seisi kelas langsung heboh. Ada yang buru-buru mencari bukunya, ada yang panik karena lupa bawa. Ada juga yang pasrah dan berharap tidak dipanggil ke depan. Fajar melirik Gilang. Kita cabut ke kantin sekarang aja gimana? Lu mau cari mati? Pelajaran berlangsung seperti biasa, meski beberapa orang terlihat ngantuk. Raka beberapa kali mencoret-coret bukunya dengan gambar-gambar abstrak, sementara Arfan malah asik menggambar sesuatu di sudut halaman bukunya. Saat akhirnya bel istirahat berbunyi, Fajar langsung berdiri dan menepuk pundak Bayu. Ayo sebelum kantin penuh. Tanpa menunggu jawaban, mereka semua langsung bergerak keluar. Lorong sekolah masih agak sepi saat mereka berjalan santai ke kantin. Beberapa siswa lain berjalan melewati mereka, sebagian besar langsung ke arah lapangan atau perpustakaan. Kalian sadar gak sih? Sekolah kita tuh aneh. Maksud lu Lang? Ya gak tahu, rasanya beda aja. Ada vibe yang gak biasa. Lu kebanyakan nonton film horor Lang. Tapi serius deh Jar, gue pernah baca kalau sekolah ini dulunya bekas asrama Belanda atau apa gitu. Terus ada beberapa ruangan yang katanya gak boleh dimasukin sama sekali. Arfan yang dari tadi diam akhirnya buka suara. Gue pernah dengar ada gedung tua di belakang sekolah yang katanya udah dikunci bertahun-tahun. Gedung tua yang mana Van? Gue juga gak tahu pasti yuk. Cuma katanya ada. Dan yang aneh, gak ada satupun guru yang pernah bahas soal itu. Mereka semua terdiam sebentar. Kemudian Noval tertawa kecil. Kalian sadar gak sih? Kita ini ngomongin horor pas lagi di jalan ke kantin, bukannya fokus makan.
Mereka semua tertawa, tapi jauh di belakang mereka di lorong yang mulai sepi, udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Hari makin siang dan suasana di SMA Birawa Sakti masih seperti biasa, ramai, berisik, dan penuh dengan drama anak sekolah. Fajar dan teman-temannya baru saja keluar dari kantin setelah makan bakso yang rasanya lumayan tapi porsinya nyesek di hati. Nggak heran kantin ini laku keras. Mereka ngerti cara bikin kita ketagihan. Ya, dengan bikin kita tetap lapar sih, Kak. Bayu masih kelihatan belum puas dengan makanannya sambil berjalan kembali ke kelas. Mereka melewati lorong belakang yang sedikit lebih sepi. Suasana di sana agak berbeda dari bagian lain sekolah yang teduh, lebih sunyi, dan entah kenapa lebih dingin dari biasanya. Lu pada tahu nggak? Ada satu lorong di sekolah ini yang katanya suka ada bayangan lewat. Bayangan apa, Lang? Ya bayangan gitu, Han. Kadang lewat, kadang diem aja. Beberapa orang pernah lihat tapi nggak ada yang berani nanya ke guru. Alah, hoax itu. Kayak kita masih bocil aja percaya gituan. Arfan tiba-tiba berhenti berjalan, tatapannya lurus ke ujung lorong yang kosong. Tadi ada yang lewat gak sih? Mereka semua langsung refleks melihat ke arah yang ditunjuk oleh Arfan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kebanyakan nonton film horor lu. Noval santai sambil berjalan duluan. Mereka semua lanjut berjalan. Tapi rasa gak nyaman tetap ada di udara. Gilang yang paling penakut di antara mereka mulai merapat ke Fajar. Tapi benerannya sekolah ini ada hal yang gak beres? Kalau emang ada, kita bakal cari tahu. Mereka melanjutkan hari itu seperti biasa, atau setidaknya mereka mencoba menganggap hari itu biasa saja. Malam harinya di rumah masing-masing, mereka kembali ke kehidupan normal mereka. Fajar duduk di depan meja belajarnya, mencoba menyelesaikan PR matematika yang kelihatannya lebih susah dari kehidupan. Di luar suara hujan turun pelan menambah suasana tenang di kamarnya. Sementara itu Gilang sedang tiduran di kasurnya, scrolling media sosial tanpa arah. Matanya hampir tertutup ketika tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari Rehan muncul di grup mereka. Rehan memberitahu mengenai lorong yang sebelumnya mereka datangi. Katanya dulu ada anak yang pernah hilang di lorong tersebut dan tidak pernah kembali lagi. Terlebih lagi dari CCTV sekolah juga tidak terlihat anak itu keluar dari lorong tersebut. Hanya saat masuk ke dalam lorong saja dirinya terlihat dari CCTV. Menurut Rehan, jika ada yang terus membicarakan tentang hal ini, nasib orang tersebut akan sama dengan anak yang hilang itu. Bukannya takut, mereka justru ingin membuktikan hal tersebut. Obrolan di grup terhenti seolah mereka semua sama-sama sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar cerita lorong kosong. Dan di saat yang sama, di luar rumah mereka masing-masing, suara angin terdengar lebih kencang. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Malam semakin larut, tapi mata Fajar masih terpaku pada layar ponselnya. Grup chat mereka sudah sunyi selama beberapa jam, tapi rasa gelisah tetap mengganjal di dadanya. Kata-kata Rehan tadi siang masih terngiang. Jangan nyari tahu lebih dari yang perlu, atau lo bakal masuk daftar selanjutnya. Anjir, kenapa gue malah kepikiran deh. Fajar mencoba mengabaikan semuanya dan berusaha tidur, tapi baru beberapa menit setelah ia memejamkan mata, ada sesuatu yang membuatnya langsung terjaga. Suara bisikan, pelan, samar, tapi jelas bukan dari kepalanya sendiri. Fajar menahan napas mencoba mendengarkan lebih seksama. Suara itu seperti berasal dari luar kamarnya. Darahnya langsung berdesir. Itu bukan suara ibunya, bukan suara adiknya. Itu suara yang asing, serak, pelan, seperti seseorang yang berbisik tepat di luar jendelanya. Dia menoleh perlahan. Tirai kamarnya tertutup rapat, tapi angin malam menggerakkannya sedikit. Bayangan sesuatu bergerak di balik kain itu. Fajar menelan ludah, tangannya terulur mencoba meraih ponselnya tanpa suara. Tapi saat jari-jarinya menyentuh layar, suara itu kembali terdengar.
Jangan cari tahu. Fajar langsung meloncat dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Napasnya memburu. Dia menatap jendela itu lekat-lekat, tapi tidak ada apa-apa di baliknya. Setelah beberapa detik menenangkan diri, dia buru-buru membuka grup chat. Semua terdiam. Mereka baru sadar kalau ini bukan sekedar cerita seram lagi. Ada sesuatu yang benar-benar sedang mengawasi mereka, dan sepertinya mereka sudah melangkah terlalu jauh. Pagi itu, suasana di SMA Birawa Sakti terasa lebih aneh dari biasanya. Fajar dan yang lainnya berkumpul di kantin masing-masing dengan wajah kurang tidur. Jadi kita semua ngalamin hal yang sama semalam. Kalau beneran gitu berarti ini bukan kebetulan. Tapi kenapa kita? Kita cuma nanya-nanya doang, gak ngapa-ngapain. Mungkin kita udah nyentuh sesuatu yang gak seharusnya. Mereka semua terdiam. Di saat yang sama bel masuk berbunyi. Para siswa mulai berhamburan ke kelas masing-masing. Tapi saat mereka berjalan melewati koridor menuju kelas 11-2, sesuatu yang lain menarik perhatian mereka. Di papan pengumuman sekolah ada selembar kertas lusuh yang sebelumnya tidak ada di sana. Fajar mendekat dan membaca isinya. Jangan cari tahu lebih dari yang perlu. Tertulis dengan tinta merah yang mulai pudar. Seseorang atau sesuatu ingin mereka berhenti, tapi satu hal yang mereka sadari, sekarang sudah terlambat untuk mundur. Papan pengumuman itu masih berdiri kokoh di depan mereka. Dengan kertas lusuh bertuliskan pesan misterius yang terasa seperti ancaman. Fajar mengepalkan tangan. Ini sudah gak masuk akal. Kita baru nanya-nanya dikit, terus tiba-tiba diteror. Rehan merobek kertas itu dengan kasar. Kalau mereka pikir kita bakal berhenti cuma gara-gara ini, mereka salah besar. Gue udah enak sama semua ini. Kita kayak dikontrol sama sesuatu yang gak kelihatan. Tapi jujur kita harus mikir dulu sebelum bertindak. Kalau kita gegabah bisa saja kita malah masuk perangkap mereka. Perangkap apa, Pan? Gue gak tahu pasti, Pal. Tapi kalau ada yang ngasih peringatan kayak gini, berarti mereka punya sesuatu yang mereka gak mau kita temuin. Dan itu justru bikin gue makin penasaran. Lu emang gila, Rak? Kalau gak gila, kita gak bakal sampai sejauh ini kan? Tiba-tiba bel tanda masuk berbunyi nyaring, mengakhiri diskusi mereka untuk sementara. Mata pelajaran matematika berjalan seperti biasa. Suara Pak Herman yang sedang menerangkan materi terdengar monoton. Tapi Fajar sama sekali tidak bisa fokus. Pikirannya terus berputar soal kejadian semalam dan pesan di papan pengumuman. Dia melirik ke arah teman-temannya. Rehan duduk di sampingnya. Tampak pura-pura mencatat, tetapi sesekali melirik ke jendela. Gilang di belakangnya sudah memasukkan kepala ke dalam lengan. Seolah tidur, Bayu sesekali mencoret-coret bukunya dengan ekspresi bosan. Noval dia sibuk menggambar sesuatu di bukunya. Perlahan Fajar mengintip. Itu bukan coretan biasa. Itu simbol aneh lingkaran dengan garis-garis melengkung di sekelilingnya, dan di tengahnya ada sesuatu yang mirip mata. Pal, apaan tuh? Gak ada. Jangan ngeles. Lu gak biasanya kayak gini. Noval menggigit bibirnya lalu berbisik. Gue juga gak tahu kenapa, tapi tangan gue kayak gerak sendiri pas gambar ini. Mata mereka semua bertemu, perasaan gelisah kembali menyergap. Fajar mencoba mengabaikan rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Ini bukan hal biasa, sesuatu sedang bermain dengan mereka. Saat bel istirahat berbunyi, mereka bergegas ke kantin, tapi hari ini suasana terasa lebih panas dari biasanya. Fajar memutuskan untuk meluapkan semuanya. Kita nggak bisa terus-terusan diam. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini. Bayu menatap tajam. Lu pikir gue nggak pengen? Tapi lu sadar nggak? Makin kita maju, makin mereka bikin kita takut. Justru itu baik. Kalau kita mundur, kita bakal hidup dalam ketakutan selamanya. Gue nggak mau jadi boneka mereka. Noval menelan ludah, mencoba tetap tenang.
Tapi kalau kita salah langkah, kita bisa dalam bahaya. Lu sendiri udah ngalamin kan, Fajar? Lu dengar bisikan itu? Justru karena itu gue gak mau diam aja. Gue capek terus-terusan ketakutan. Gue lebih baik ngelawan daripada cuma nunggu sesuatu terjadi. Gue setuju sama Fajar. Kita harus cari cara buat buka semuanya. Kita gak bisa cuma nunggu petunjuk jatuh dari langit. Jadi lu ada rencana? Kita harus mulai dari awal, Lang. Cari tahu siapa yang pertama kali ngomongin soal ritual ini. Ada yang pernah dengar nama Widiantara sebelum kita nyari tahu? Sebenarnya ada satu orang yang pernah nyinggung soal itu, Rak. Siapa? Pak Budi, penjaga sekolah. Arfan menelan ludah setelah sekolah bubar. Mereka langsung menuju pos jaga. Pak Budi, pria berusia sekitar 50-an dengan rambut mulai memutih, sedang duduk sambil merokok. Dia menatap mereka dengan curiga. Kalian ngapain di sini? Pak, kami cuma mau nanya sesuatu. Nanya soal apa? Widyatama, Pak. Secepat itu juga raut wajah Pak Budi berubah. Matanya sedikit membesar, tangannya menggenggam rokoknya lebih erat. Siapa yang bilang ke kalian soal itu? Mereka saling pandang. Tolong Pak, kami perlu tahu. Dengerin, nak. Kalau kalian masih bisa mundurlah. Jangan main-main sama hal yang kalian gak ngerti. Pak, kami udah masuk terlalu jauh. Sekarang kami cuma punya dua pilihan, ngerti atau mati dalam ketidaktahuan. Pak Budi diam lama sampai akhirnya dia menghela napas panjang. Kalau gitu kalian harus tahu sesuatu tentang asal mula perjanjian itu. Mereka menahan napas dan dari sanalah semuanya berubah. Pak Budi menatap mereka satu persatu, seperti sedang menimbang apakah dia harus menceritakan semuanya atau tidak. Tangannya meremas rokok yang sudah hampir habis, lalu membuangnya ke tanah dan menginjaknya dengan tumit. Anak-anak kalian gak akan suka apa yang bakal Bapak ceritain. Kami siapa? Pak Budi menghela napas panjang sebelum akhirnya membuka mulut. Dulu sebelum sekolah ini dibangun ada desa di sini. Namanya Desa Widyatara. Tapi desa itu hilang tanpa jejak. Hilang? Maksudnya gimana, Pak? Pak Budi mengusap wajahnya terlihat ragu. Gak ada yang tahu pasti, tapi yang jelas setelah desa itu lenyap, sekolah ini dibangun di atasnya. Dan yang lebih aneh, beberapa tahun setelah sekolah ini berdiri, beberapa siswa mulai menghilang. Jadi ritual itu udah ada dari lama, dari sebelum kalian lahir. Suasana mendadak dingin. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka, membuat sulit untuk bernapas. Raka menyipitkan mata. Pak, ini ada hubungannya sama perjanjian yang dibuat pendiri sekolah kan? Kalian udah tahu sampai mana? Cukup buat tahu kalau ritual itu dilakukan setiap purnama terakhir sebelum tahun ajaran baru. Dan cukup buat ngerti kalau ada tumbal yang udah ditentukan sejak mereka gabung. Kalau kalian tahu itu, kalian juga harus tahu ini. Pak Budi mencondongkan tubuhnya ke depan, berbicara lebih pelan seolah takut ada yang menguping. Tumbal itu gak selalu mati, ada yang hilang, ada yang berubah. Berubah jadi apa, Pak? Bapak gak tahu pasti, tapi mereka yang selamat gak pernah sama lagi. Setelah meninggalkan pos penjaga sekolah, mereka berjalan bersama menuju rumah masing-masing, tapi suasana terasa berat. Kalian percaya sama Pak Budi? Dia nggak ada alasan buat bohong, Lang. Kalau gitu berarti sekolah ini dibangun di atas desa yang lenyap. Dan kita bagian dari permainan ini tanpa kita sadari. Mereka menghentikan langkahnya. Gue gak mau cuma jadi pion di papan catur mereka. Kita harus cari tahu lebih dalam. Lu pikir kita harus gimana? Gue punya ide. Semua menatap Raka dengan waspada.
Malam itu mereka berkumpul di rumah Fajar, duduk melingkar di lantai kamar dengan satu laptop menyala di tengah. Mereka mulai mencari informasi lebih dalam tentang Widiantara. Kalau desa itu benar-benar ada, pasti ada catatannya. Beberapa artikel muncul di layar, tapi hampir semua tidak memberikan informasi yang jelas. Seolah-olah desa itu dihapus dari sejarah. Ini aneh, desa itu tidak pernah ada, tapi kayak sengaja dihapus dari internet. Berarti ada yang gak mau desa itu diingat. Guys, ada satu catatan lama di arsip digital pemerintah. Cuma satu artikel, tapi ini bisa jadi petunjuk. Mereka segera membaca tulisan itu yang ditunjukkan oleh Noval. Pada tahun 1978, Desa Widiantara mengalami tragedi besar yang menyebabkan hilangnya seluruh penduduknya. Penyebab kejadian ini tidak pernah terungkap dan sejak saat itu, lokasi desa ini dianggap terkutuk. Hingga akhirnya lahan kosong tersebut dibangun menjadi sebuah sekolah pada tahun 1982. Nafas mereka tercekat, sekolah mereka. Desa itu bukan hilang, mereka dihapus. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang mencekam. Mereka mengepalkan tangannya. Gue yakin ritual yang sekarang itu kelanjutan dari apa yang terjadi di desa itu. Dan kita harus cari tahu siapa dalangnya. Gimana kalau kita ketahuan? Ya kalau gitu kita bikin mereka nyesel karena ngelibatin kita. Rehan menyeringai. Di luar angin malam bertiup kencang, menggoyangkan jendela. Tapi yang lebih menyeramkan dari itu, mereka tahu sesuatu sedang mengawasi. Jam menunjukkan pukul 9:30. Hujan rintik-rintik membasahi atap rumah Fajar menciptakan suara samar yang menenangkan. Di dalam kamar, Fajar, Gilang, Rehan, Raka, Bayu, Arfan, dan Naufal duduk melingkar di atas kasur dan lantai, ditemani beberapa bungkus cemilan dan botol minuman soda yang sudah hampir habis. Jadi, lo yakin orang tua lo gak bakal curiga kita nginep di sini? Gue udah bilang ke mereka sih. Lagian rumah gue kan luas, jadi gak bakal ketahuan juga kalau ada yang nginep. Tapi tetap aja gue gak enak sama ortu lo. Udahlah, santai aja, yang penting kita gak ngelakuin hal-hal aneh. Mereka lanjut ngobrol santai, sesekali bercanda sampai akhirnya jam dinding menunjukkan pukul 10. Dan saat itulah semuanya berubah. Perut Arfan mulai berbunyi. Ada yang lapar gak? Gue mau ke dapur deh. Ada makanan gak, Jar? Harusnya ada, tapi hati-hati ya, jangan berisik. Orang tua gue udah pada tidur. Bayu dan Arfan berjalan menuju dapur dengan langkah ringan. Tapi saat mereka hampir sampai, keduanya tiba-tiba berhenti. Suara bisikan terdengar dari dalam dapur, pelan, terlalu pelan untuk bisa dimengerti. Bayu menelan ludah. Lu dengar itu kan? Arfan mengangguk. Perlahan mereka mengintip dari balik pintu dapur. Dan di sanalah mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Ibu Fajar berdiri di tengah dapur membelakangi mereka, tangannya memegang pisau, mengiris sesuatu dengan gerakan lambat dan mekanis, tapi yang bikin mereka ngeri. Dia membisikkan sesuatu berulang-ulang. Kita lihat siapa yang akan pergi duluan. Mereka saling pandang, tubuh gemetar. Tanpa pikir panjang mereka berbalik dan berlari ke kamar Fajar dengan wajah pucat. Begitu Bayu dan Arfan masuk ke dalam kamar, mereka langsung menutup pintu dengan cepat. Kenapa kalian? Kita harus pergi. Ibu lo, dia... Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar, jantung mereka mencelos. Fajar, kamu dan teman-temanmu belum tidur. Ayo keluar dulu, ayah mau ngobrol sebentar. Mereka semua saling pandang. Fajar dengan tangan gemetar mendekati pintu dan mengintip dari celah kecil. Dan apa yang dia lihat hampir membuatnya menjerit. Ayahnya berdiri di depan pintu menatap lurus dengan mata kosong dan senyumannya yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Fajar. Fajar mundur dengan napas tersengal. Kita harus pergi dari sini sekarang. Mereka buru-buru meraih barang-barang mereka, berusaha tetap diam. Tapi saat mereka hampir keluar dari kamar, pintu tiba-tiba terbuka lebar dengan sendirinya. Di ambang pintu, adiknya Fajar berdiri. Noval menelan ludah.
"Adik, lu ngapain di sini?" Adiknya hanya menatap mereka dengan kepala sedikit miring. "Mau main petak umpet?" Suaranya terdengar terlalu datar. Gilang menggeleng cepat. "Enggak deh, kita mau pulang." "Tapi kalian belum tahu siapa yang bakal pergi duluan." Seketika lampu rumah berkedip cepat, napas mereka memburu dan mereka langsung kabur secepat mungkin keluar dari rumah. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, napas terengah-engah, jantung hampir copot. Begitu sudah cukup jauh dari rumah Fajar, mereka berhenti di gang kecil, saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. "Astaga!" Rehan mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. "Apa yang barusan terjadi?" "Gue gak tahu, tapi itu bukan keluarga gue." Mereka semua terdiam mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Raka akhirnya angkat bicara. "Gue rasa ini ada hubungannya sama ritual itu." Mereka menatapnya dengan tatapan ngeri. "Dan kalau benar, berarti kita dalam bahaya yang lebih besar dari yang kita kira." Hujan belum berhenti sedari mereka kabur dari rumah Fajar. Jalanan licin, gelap dan nyaris tak berpenghuni. Suara langkah kaki yang beradu dengan genangan air jadi satu-satunya suara selain gemuruh petir di langit malam. Mereka berlari sekuat tenaga sampai akhirnya tiba di sebuah rumah yang agak tersembunyi di ujung gang kecil. Rumah itu terlihat sepi. Catnya sedikit mengelupas tapi cukup aman untuk jadi tempat berlindung malam ini. Noval buru-buru membuka pintu dengan kunci cadangan dari saku jaketnya. "Masuk dulu deh, cepet." Satu persatu dari mereka masuk, kuyup napas memburu. Noval menutup pintu lalu menguncinya 2 kali. "Ini rumah bokap gue, sekarang kosong karena beliau lagi kerja di luar kota. Nyokap gue udah lama pisah, jadi ya gue sering kesini buat sendirian aja." Fajar langsung duduk di lantai, memegangi kepala yang masih pusing dengan kejadian tadi. Rehan membuka jaketnya, menggantung di kursi. Bayu dan Raka mendesis pelan mencoba mengatur napas. "Bro, itu yang tadi di rumah lo tuh apaan sih?" Gilang akhirnya bertanya, suaranya berat. Fajar belum sempat menjawab. Ponselnya bergetar, getaran halus itu bikin semua refleks menoleh. Fajar mengeluarkannya dengan tangan gemetar. Pesan baru masuk dari ibu. Fajar membukanya perlahan. Senyap. "Bro, tadi kata nyokap gue mereka itu udah dari sore pergi ke rumah nenek. Dan baru sempat ngabarin karena panik. Katanya nenek masuk rumah sakit." Semua mata membelalak. "Wah, jadi dari sore rumah lu kosong?" Iya. Terus yang tadi di rumah lu siapa?" Bayu langsung berdiri, wajahnya pucat. "Kita tadi ngeliat bokap nyokap sama adiknya Fajar kan?" Rehan perlahan duduk memegangi kepalanya. Gue bahkan sempat nyapa mereka. Gue lihat muka mereka semua jelas banget. Jangan-jangan itu bukan mereka, bukan orang." Ruangan langsung dingin, bahkan lebih dingin dari udara hujan di luar. Nafas Fajar mulai sesak. "Gue tidur di rumah itu tiap hari, tapi malam ini mereka yang tadi bukan orang tua gue." Anjir, merinding gue. Semua diam, lalu satu persatu mulai merasa sesuatu yang menjalar pelan di punggung, membuat bulu kuduk berdiri. "Jadi yang tadi kita tinggalin di rumah itu bukan keluarga lo, Jar." Fajar menutup wajahnya dengan 2 tangan. "Gue gak tahu apa yang terjadi, tapi sekarang gue benar-benar takut." Noval duduk bersila di lantai. "Lu aman di sini, bro, tapi kita harus hati-hati. Rumah ini emang kosong, tapi bukan berarti mereka gak bisa nyusul kita." Petir menyambar keras di luar, lampu sempat berkedip. "Lu bercanda kan?" "Enggak, gue serius." Mereka semua terdiam. Detik itu juga suara notifikasi ponsel Fajar berbunyi lagi. Ibunya menyuruhnya untuk tidak membukakan pintu jika ada yang mengetuk malam ini. Fajar membacanya keras-keras. Dan saat itu juga ketukan pelan terdengar dari arah pintu depan. Semua mata langsung memandang ke arah pintu. Jantung mereka berdetak begitu keras sampai terasa di telinga. Fajar menggenggam ponselnya erat. "Barusan nyokap gue bilang jangan buka pintu ke siapapun."
Mereka semua saling pandang, tidak ada yang berani berbicara. Nafas memburu, tubuhnya kaku. Ketukan itu datang lagi, kali ini lebih keras, dan malam itu di rumah kosong milik ayah Noval. Mereka semua tahu ini belum selesai. Suara ketukan pintu yang semula pelan kini hilang seketika, seakan hanya ingin memastikan bahwa mereka di dalam rumah sedang dalam kegelisahan. Raka berdiri perlahan lalu merapatkan gorden jendela ruang tamu. Udah gak ada. Beneran gak ada. Gak ada siapa-siapa. Anjir. Fajar menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Nafasnya mulai kembali normal meskipun pikirannya belum. Gilang meregakkan leher lalu menatap jam dinding. Udah jam 12:30 bro. Besok sekolah libur kan? Iya, Minggu. Baguslah kalau enggak. Otak gue meleleh karena kurang tidur sama mikirin setan. Pal, lo ada baju ganti gak sih? Gue kedinginan banget ini sumpah. Baju gue bawa air hujan. Iya, gue juga nih sama kayak si Rehan. Nih lihat tuh, basah semua. Tenang bro. Noval bangkit dari tempat duduknya, masuk ke salah satu kamar lalu keluar membawa beberapa kaos oblong dan celana pendek. Untung size kita nggak jauh berbeda. Satu persatu mereka ambil baju dan ganti di kamar mandi. Suasana sempat cair karena Gilang jeletuk. Gak curiga kau selalu ini ada kutukannya, Val? Kalau gue pingsan mendadak siapin air hangat ya. Lu pingsan bukan karena kaos gue, tapi karena ketemu cermin. Ketawa kecil pecah sejenak. Mereka semua saling lempar sindiran ringan seolah ingin menghapus kengerian yang masih menggantung. Akhirnya mereka menggelar karpet dan kasur tipis di ruang tengah. Tidak ada yang mau tidur sendirian di kamar terpisah. Mereka rebah, saling menempel seperti ikan sarden dalam kaleng, menyatu dalam ketakutan dan rasa lelah. Besok pagi kita balik ke rumah gue ya. Buat apa ngambil nyawa kita yang ketinggalan? Enggak lah, kita harus pastiin. Siapa tahu ada jejak atau petunjuk. Gue gak bisa diam aja. Masa gue tinggalin rumah gue sendiri? Gue setuju, tapi kita tunggu pagi. Gue gak mau balik ke sana dalam keadaan gelap dan basah begini. Lagian kalau mereka makhluk itu tahu kita takut, mereka malah makin kuat loh. Lah, lu belajar dari film horor? Ya walau gitu bener juga sih. Sunyi kembali menyelimuti, tapi kali ini bukan sunyi yang menenangkan. Ini sunyi yang menegangkan. Tidak ada dari mereka yang bisa tidur lelap malam itu. Di tengah gelap, suara napas mereka berpadu. Beberapa di antaranya berat karena kecemasan. Dan dari luar jendela samar-samar terdengar suara seperti langkah kaki menginjak genangan air sekilas, lalu hilang. Namun tidak ada dari mereka yang berani menanyakan apakah yang lain mendengarnya juga, karena mereka semua sudah tahu. Malam ini belum selesai. Gedoran keras itu memecah keheningan pagi yang baru saja merangkak naik. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul, hanya semburat cahaya lembut yang masuk lewat celah jendela. Woi bangun, itu apaan? Bayu langsung duduk, rambutnya awut-awutan kayak baru keluar dari mesin cuci. Fajar refleks berdiri, jantungnya berdetak cepat lagi. Anjir, jangan bilang itu. Itu ya semalam. Woi Nopal, ini Mang Ujang. Semua langsung saling pandang. Siapa tuh? Lu punya utang sama siapa, Pal? Bukan itu Mang Ujang. Mang siapa? Mang Ujang. Dia tuh kurir makanan. Kan lu pada tahu nyokap gue udah lama pisah sama bokap. Dan bokap gue kerja di luar kota. Jadi buat ngejaga gue gak kelaparan, bokap gue nyewa orang buat rutin nganterin makanan tiap pagi. Nah Mang Ujang ini orangnya. Wah enak dong lu dapat catering pribadi. Lebih kebantuan hidup sih. Sabar ya Mang. Kalau lu gak cepet, gue bawa pulang lagi nih nasi gorengnya. Jangan. Seru 6 cowok serempak. Pintu dibuka. Seorang pria parubaya berdiri dengan celemek yang lusuh, rambutnya sedikit beruban dan kumis tipis, memegang rantang besar dan termoskopi. Mang Ujang melotot, tapi bukan marah beneran, lebih ke drama khas bapak-bapak. Novel gila, lama amat bukainya. Mamang udah gedor-gedor dari azan subuh.
Maaf Mang, semalam kita ada insiden horor. Mang Ujang celingkukan ke dalam melihat anak pemuda berambut acak-acakan, baju tidur gak matching, dan wajah penuh tanda tanya. Ini rumah tuh kos-kosan cowok dah. Bayu yang paling cuek berdiri dan melambaikan tangannya. Pagi Mang, saya pengungsi sementara. Wah, ini mah bukan pengungsi, ini pengungsian massal. Tuh kopi biar gak pada pucat mukanya. Ternyata Mang Ujang tuh orang beneran. Gue kira tadi hantu delivery. Udah sana sarapan, ratang ini cukup buat 7 orang kok. Mamang titipin aja, nanti Mamang balik lagi. Kalau nggak ada di rumah ya udah Mamang makan sendiri. Begitu pintu ditutup, mereka langsung pindah ke ruang tengah. Meja kecil dipenuhi nasi goreng, telur dadar, sambal kecap, kerupuk, dan tentu saja kopi hitam pahit yang aromanya bikin ngiler. Lu serius ini catering pribadi? Kayak raja. Ya anggap aja gitu. Bokap gue gak bisa rawat langsung, jadi ya caranya begini. Lu hebat Pal. Apaan sih? Jangan mendadak melo pagi-pagi. Mereka sarapan dengan lahap, sesekali bercanda, saling sindir, dan mengingat-ingat kejadian semalam dengan nada yang lebih ringan. Walau sesekali masih ada rasa merinding yang belum sepenuhnya pergi. Setelah ini kita ke rumah lu, Jar. Iya, gue cuma mau tahu apakah semua itu nyata atau cuma halusinasi. Kalau ternyata nyata, berarti kita harus siap karena ini belum selesai. Sunyi sebentar, lalu Gilang nyeletuk. Gue sih siap asal jangan disuruh ke loteng tengah malam sendirian. Semua langsung ketawa, tapi di balik tawa itu mereka semua sadar ada sesuatu yang menunggu mereka di sana, sesuatu yang tidak ingin ditinggalkan, dan mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Langit mendung seperti tahu apa yang akan dilakukan 7 pemuda pagi itu. Awan menggantung berat dan angin sejuk berhembus samar. Mungkin cuaca ikut merasa ada yang tidak beres. Jadi kita jalan kaki atau naik ojek? Tanya Arfan sambil nginjek sendalnya. Wajahnya setengah berharap ada keajaiban muncul motor terbang. Naik ojek rame-rame, gimana caranya? Kita 7 orang, Pan. Lagian dompet gue tinggal lembar parkir doang isinya. Ya udah jalan kaki aja. Gue juga nggak mau ngebawa ojek ke arah rumah gue. Takutnya malah mereka yang kena hal aneh. Semua mengangguk. Mereka tahu ini bukan penjelasan biasa. Pal, lu kunci pintu ya? Aman, gue udah pesen juga ke Mang Ujang buat ngecek-ngecek ke rumah kalau gue nggak balik hari ini. Berasa kayak pasukan investigasi horor ya. Gue meraka yang mencoba bercanda, tapi tangannya gemetaran waktu mengancingkan jaketnya. Perjalanan dimulai. Suasana di jalanan masih sepi. Langkah mereka terasa berat, seperti ada yang menarik mereka untuk tidak kembali. Tapi rasa penasaran dan tanggung jawab lebih besar dari rasa takut mereka. Lo semua sadar gak? Ini kayak dengan film horor. Lu baru sadar? Kita literally kabur dari rumah karena orang tua Fajar tiba-tiba jadi zombie jam 10 malam. Jangan sebut zombie, langsung merinding badan gue. Mereka terus berjalan, semakin mendekati komplek ke rumah Fajar. Jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Jar, lu yakin rumah lu kosong? Yakin, ibu gue semalam chat. Katanya mereka di rumah nenek. Dia minta maaf karena baru bisa ngabarin tengah malam. Gak ada orang di rumah. Ya semoga aja gak ada orang lain juga ya. Langkah mereka melambat saat memasuki gang sempit menuju rumah Fajar. Hawa di sekitar berubah drastis. Suhu seolah turun. Langit semakin mendung. Ada yang ngerasa aneh gak? Dari tadi kayak kita diawasin. Fajar berjalan paling depan, tangannya menggenggam kunci rumah. Napasnya berat. Rumah itu berdiri seperti biasa, tapi ada sesuatu yang ganjil. Pintu pagar terbuka sedikit. Gorden di jendela seolah bergoyang meski tidak ada angin. Fajar menelan ludah. Walaupun kemarin gue kabur bareng kalian, tapi pintu pagar gue yakin udah gue tutup. Gue nunggu di sini aja gimana ya? Jaga belakang gitu. Gak ada yang tinggal, Van. Kita bareng-bareng.
Mereka semua melangkah mendekat. Suara langkah kaki di ubin kering itu seperti gema dari neraka. Fajar, lu denger itu nggak? Semua diam seperti suara tetesan air dari dalam rumah. Fajar maju, kunci dimasukkan ke lubang pintu di tengah perlahan. Pintu terbuka, aroma lembab langsung menyambut mereka. Langkah kaki mereka memasuki rumah satu persatu. Ruangan gelap, hanya sedikit cahaya dari selat jendela. Fajar meraih saklar. Lampu menyala tapi cuma satu, ruang tengah. Kenapa lampu yang lain mati? Padahal kemarin semua nyala. Suara tetesan air makin jelas. Mereka semua mengikuti suara itu ke arah dapur. Ternyata keran air menyala. Gue yakin gue matiin keran ini. Udah, pelan-pelan kita ke kamar lu dulu. Cek apakah ada yang aneh. Mereka naik ke lantai 2. Tangga berderit di setiap langkah. Sesampainya di kamar Fajar, pintu kamar terbuka sendiri. Mereka langsung mundur serentak. Wah, enggak, gue gak mau masuk duluan. Fajar memberanikan diri masuk duluan. Kamar terlihat seperti biasa, tapi ada satu hal ganjil. Foto keluarga di atas meja terbalik. Bukan jatuh, tapi dibalik. Wajah mereka tak terlihat. Fajar mendekat, menggenggam bingkai itu. Tiba-tiba bingkai jatuh sendiri dari tangannya. Kacanya retak. Waduh anjir, apaan tuh? Arfan bersembunyi di balik rehan, tapi Fajar tetap diam, tatapannya kosong ke arah lantai. Di bawah bingkai foto itu ada secari kertas lipat. Dia ambil dan baca. Tulisan tangan dengan tinta merah bergetar. Tangannya membacanya keras-keras. Jangan balik sebelum waktunya. Semua diam sampai akhirnya Gilang nyeletuk. Oke, gue pilih balik sekarang. Tapi Fajar justru berkata, enggak. Kita cari tahu ini apa maksudnya. Waktunya itu apa maksudnya? Adrenalin mereka mendadak naik drastis, antara kabur atau tetap tinggal. Dan di tengah ketegangan itu, lampu padam, semua gelap. Seseorang atau sesuatu tertawa pelan dari ujung tangga. Cerita ini belum berakhir dan mereka baru saja membuka gerbang mimpi buruknya sendiri. Kegelapan mendadak menyelimuti seluruh rumah. Jantung ketujuh pemuda itu berdetak tak karuan. Suara tawa samar berat seperti bisikan dari lorong waktu yang tidak pernah ingin dibuka lagi. Lu semua dengar tadi? Gue harap itu cuma suara perut gue. Gak mungkin suara perut lu ketawa kayak gitu, Bay. Semua pegangan tangan jangan pisah. Fajar cepat-cepat menyalakan senter dari ponselnya. Sorot cahaya itu menyorot wajah-wajah panik. Noval paling cepat tanggap, langsung memegang pundak Fajar. Ada yang punya powerbank gak? HP gue tinggal 7% nih. Gue ada, tapi di tas, di ruang tamu. Mereka pun turun perlahan. Suara tangga berderit lebih kencang dari biasanya, seakan protes karena dilangkahi dalam ketakutan. Gue ngerasa ini bukan rumah lo lagi, Jar. Fajar tak menjawab, fokus pada arah tangga dan sumber suara yang tadi mereka dengar. Saat sampai di ruang tamu, suasana semakin dingin. Jauh lebih dingin dari luar rumah, padahal jendela semua tertutup. Aneh banget, kayak AC nyala, padahal AC gue rusak. Semua saling pandang. Oke, itu makin aneh. Tiba-tiba petir menyambar dari luar rumah. Cahaya kilat menyinari seluruh ruangan selama 1 detik. Dan pada detik itu, mereka semua melihat sesosok tubuh bayangan gelap berdiri diam di dapur. Punggungnya menghadap mereka. Itu apaan? Mataku nggak salah kan? Jangan panik. Fajar menggenggam senter lebih erat. Bayangan itu tidak bergerak, diam, tapi menghadap ke arah wastafel yang tadi mengalir sendiri. Coba pelan-pelan kita keluar, jaga langkah, jangan sampai berbunyi. Namun baru 3 langkah mereka ambil, bayangan itu mulai menoleh, pelan, lambat, lalu tiba-tiba menghilang. Semua membeku, napas tercekat. Gue mau pulang. Lu mau pulang kemana? Kita masih di dalam mimpi buruk ini. Gue gak mau di dalam lagi, teriak Arfan. Mereka serempak berlari ke arah pintu depan, namun pintu itu terkunci. Ini gak mungkin. Tadi kita masuk ke gak ada kunci.
Noval panik mencoba menarik pegangan pintu. Fajar maju, menggenggam handle pintu. Ia menutup mata, menenangkan diri, lalu pintu terbuka dan semua langsung menyerbu keluar. Napas mereka baru bisa tenang saat sudah keluar halaman. Hujan mulai turun rintik-rintik membasahi kepala mereka, tapi tak satu pun dari mereka peduli. Kita ke rumah gue lagi. Gue gak mau ada satupun dari lo yang balik sendiri. Sepakat, pokoknya mulai sekarang kita satu grup sampai semuanya kelar. Mereka kembali ke rumah Noval. Kali ini sambil berlari, napas tersengal, tubuh dingin, tapi adrenalin membawa mereka pulang. Saat tiba di rumah Noval, mereka saling pandang lalu duduk di ruang tamu. Lo semua sadar gak? Apa? Kalau tadi kita gak cuma lihat sosok itu, tapi ada tulisan di tembok dapur. Serius lo? Ya, tulisan cuma satu kata, tapi jelas banget gue lihat pas kilat menyambar. Apa tulisannya, Han? Rehan menatap mereka satu persatu lalu berbisik. Siap. Siap apa maksudnya? Kayak dia nunggu sesuatu. Mereka semua saling tatap. Malam itu mereka tahu satu hal pasti. Ini belum berakhir dan mereka sedang diawasi. Senin pagi langit kelabu menggantung tanpa hujan. Burung-burung tak bersuara seakan merasakan sesuatu yang tak terlihat. Di rumah Noval, suasana masih gelap gulita meski jam sudah menunjukkan pukul 6:45. 7 remaja laki-laki terbangun dengan wajah sembab dan kantuk berat. Tubuh mereka masih lelah setelah malam yang panjang dan mengerikan. Fajar melirik jam di dinding sambil menengguk sisa air putih dari gelas malam. Bro, udah jam segini nih. Hari ini kita nggak ke sekolah kan? Masuk, tapi online cuma absen doang. Sistemnya dibikin fleksibel karena sekolah katanya mau renovasi ruang laboratorium. Renov? Lu masih yakin ini soal renov? Jam 7 kita login, absen terus kita bisa fokus ke penyelidikan. Jadi hari ini kita resmi jadi detektif horor. Lebih ke korban yang berusaha kabur dari takdir sih. Mereka bergantian login ke sistem daring sekolah. Di layar absensi harian menyala. Satu persatu mereka mengetik hadir. Setelah itu layar ditutup. Tugas mereka hari ini bukan di balik layar Zoom, tapi di balik misteri kelam yang mulai terkuak. Setelah sarapan dari makanan Mang Ujang, ketujuh remaja itu berkumpul di ruang tengah. Raka membuka kembali dokumen tua yang ia temukan semalam. Gue gak yakin kalian perhatiin detail ini kemarin. Perjanjian antara leluhur Dirgantara dan Desa Widiantara. Dirgantara? Itu marga keluarga gue. Dan di bawahnya ada nama yang dicetak dengan tinta merah. Raden Tirta Dirgantara. Wait, itu kakek buyut lo? Gue pernah lihat nama itu di salah satu plakat penghargaan keluarga di rumah. Tapi gue kira dia cuma veteran perang atau semacamnya. Dia bukan veteran perang. Dia pengikat perjanjian berdarah yang bikin SMA Birawa Sakti jadi sekolah elit dan makmur sekarang. Jadi perjanjian ini nyambung sama hilangnya Desa Widiantara. Persis. Desa itu bukan cuma hilang, dihapus, dikorbankan, dan sebagai gantinya sekolah dibangun. Tapi ada syaratnya, Han. Setiap siklus 49 tahun harus ada ritual pengikat tulang. Ritual itu yang pakai 7 cowok kayak kita. Dan satu di antara kita harus dikorbankan. Semua diam, degup jantung seakan menggema di dalam ruangan. Novel menekan tombol pada laptopnya dan memunculkan hasil scan halaman tambahan dari naskah. Ini bagian paling disturbing. Upacara penyelenggaraan dilakukan pada malam bulan purnama terakhir sebelum tahun ajaran dimulai. Namun jika purnama berada di tengah semester, maka waktunya menyesuaikan saat para nama dalam naskah sudah menyadari takdirnya. Maksudnya, kita bisa aja jadi korban ritual bahkan sebelum purnama. Kalau kita nggak ngapa-ngapain iya, tapi kita bisa nyelidikin lebih dalam. Cari tahu lokasi asli Desa Widiantara. Mungkin dari situ kita bisa nemuin cara untuk membatalin ini semua. Lo yakin itu mungkin? Kalau perjanjian itu dibuat, berarti bisa diputus. Tapi lo harus siap tahu semua rahasia keluarga lo.
karena sejujurnya, Jar, lo ada di pusat semua ini. Seketika pandangan ketujuh remaja itu bertaut. Tidak ada yang lari, tidak ada yang mundur, hanya tekad dan rasa takut yang perlahan berubah jadi keheningan. Jadi kita mulai dari mana? Kita cari lokasi asli desa Widiantara. Gue punya peta tua, tapi butuh kode buat bacanya. Kode yang cuma bisa dibuka pakai simbol dari naskah ini. Lo tahu di mana kita bisa nemuin kode itu? Menurut rumor yang pernah gue baca, kode itu disimpan di ruang bawah tanah sekolah, yang katanya udah disegel sejak 80-an. Gak ada yang boleh masuk. Fajar menatap jendela melihat pantulan wajahnya sendiri. Ia bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya bergerak. Bukan perasaan, lebih seperti panggilan. Sore ini kita ke sekolah. Gue setuju. Dan kita masukin semua ini ke video. Kalau kita hilang, dunia harus tahu. Tapi ingat, ritual ini dibuat sama manusia, dijalankan dengan darah, dan dikunci sama perjanjian. Kuncinya mungkin ada pada orang yang memulainya. Semua mata menatap Fajar, dan Fajar untuk pertama kalinya menatap mereka satu persatu dan berkata, kalau semua ini dimulai dari Raden Tirta Dirgantara, maka biar gue yang mengakhirinya. Langit sore tampak berat dan mendung, seolah ikut menahan napas. Ketujuh remaja itu berdiri di seberang gerbang sekolah SMA Birawa Sakti, menatap bangunan megah yang kini terasa lebih seperti sebuah altar pengorbanan daripada institusi pendidikan. Angin berdesir lembut membawa suara-suara samar dari masa lalu yang belum terkubur sepenuhnya. Gue gak nyangka hari ini kita bisa berdiri di sini masuk sekolah. Bukan buat belajar, tapi buat ngorek masa lalunya. Dan bukan sembarang masa lalu. Ini soal desa yang lenyap, soal darah, dan soal kita. Novel membuka ranselnya. Di dalamnya ada senter, kunci Inggris, tali tambang, peta, dan salinan naskah Sengkolo yang telah mereka cetak ulang. Gue tahu jalan pintas ke ruang bawah tanah. Waktu itu pernah ada tukang ledeng yang masuk buat benerin saluran pipa. Dia bilang ada ruang tersembunyi di balik lorong belakang lab. Gue masih gak percaya sekolah ini nyimpen rahasia sebesar ini. Karena semua orang terlalu sibuk ngejar nilai dan reputasi, Pan. Gak ada yang curiga kenapa sekolah ini bisa se-elit ini di tengah kota yang biasa aja. Mereka menyelinap melewati gerbang samping yang biasanya dipakai oleh petugas kebersihan. Beberapa bagian sekolah sudah ditutup pakai terpal karena alasan renovasi, tapi mereka tahu itu cuma alasan. Sesuatu sedang dikubur atau mungkin dibiarkan terlepas. Setelah melewati ruang laboratorium yang gelap dan berdebu, mereka menemukan pintu besi tua di balik lemari peralatan. Raka mengetuk-ketuk pelat besi di dinding. Ini dia. Novel menggunakan kunci Inggris dan perlahan membuka baut pengait yang tersembunyi. Pintu berderit keras, aroma lembab dan tanah tua menyeruak. Lorong di baliknya gelap, dingin seperti makam yang sudah lama tak dikunjungi. Siapa duluan? Gue. Fajar melangkah duluan. Satu persatu mereka mengikuti menuruni tangga batu yang sempit dan curam. Dindingnya dipenuhi lumut dan sarang laba-laba. Di beberapa bagian ukiran-ukiran aneh terukir samar. Lambang mata, simbol api, dan angka 7 berulang kali muncul. Mereka sampai di ruangan kecil. Penuh rak tua dan peti kayu. Di tengahnya ada satu altar batu dan di atasnya sebuah peti logam dengan segel merah berdarah. Raka menyalakan senter dan membaca tulisan di atasnya. Segel leluhur jangan dibuka kecuali kau siap menanggung kutukannya. Kayak di film-film horor, tapi ini nyata. Fajar maju dan saat tangannya menyentuh permukaan peti, tiba-tiba pintu di atas menutup sendiri dengan bunyi dentuman keras. Lampu senter mereka berkedip. Arfan panik. Gila, itu tadi angin. Bukan, itu lebih berat dari angin. Tiba-tiba dari balik rak terdengar suara gesekan seperti seseorang menyeret kakinya perlahan. Mereka serentak menoleh. Sosok gelap, tinggi dan kurus perlahan muncul dari bayangan. Tubuhnya terbungkus dari kain ritual tua. Wajahnya tertutup topeng kayu retak yang hanya menyisakan sepasang mata merah menyala. Itulah dia. Siapa? Penjaga ritual.
Sosok itu bergerak cepat ke arah mereka. Dalam kepanikan, Raka menjatuhkan peti logam ke lantai, membuat segelnya retak. Seketika ruangan bergetar, simbol di dinding menyala merah. Suara-suara tangisan muncul dari setiap sudut. Lari! Mereka berhamburan keluar lorong, kembali menaiki tangga berdesak-desakan dalam gelap. Saat mereka mencapai atas, pintu besi yang tadi tertutup terbuka perlahan, seolah memberikan jalan. Namun ketika mereka menoleh kembali ke bawah, sosok bertopeng itu tidak mengejar. Ia hanya berdiri diam menatap mereka, lalu membungkuk perlahan seperti memberi salam atau peringatan. Mereka keluar dari ruang lab dan mengunci pintu kembali. Napas tersengal, keringat dingin mengalir di pelipis mereka. Lihat itu, dia nyerang, dia cuma muncul karena dia penjaga dan kita baru saja mulai membuka segel yang gak boleh dibuka. Dan ini baru awal. Kita baru nemuin setengah dari ritual. Sisanya ada di dalam peti itu. Noval memandang langit yang mulai berubah. Malam hampir datang dan bulan semakin membulat. Minggu-minggu ke depan kita harus cepat sebelum purnama sempurna. Langit mulai berubah menjadi semburat merah senja saat mereka semua kembali ke rumah Noval. Langkah kaki berat dan pikiran masing-masing dipenuhi gambaran sosok bertopeng yang muncul di ruang bawah tanah sekolah. Tidak ada satupun dari mereka yang bicara selama perjalanan pulang, hanya degup jantung yang seirama dengan rasa tidak percaya. Sesampainya di rumah, Noval membuka pintu dengan cepat, dan seperti hari-hari sebelumnya, rumah itu tetap sepi, hanya aroma sisa makanan dari Mang Ujang yang masih menggantung di udara. Mereka semua duduk melingkar di ruang tamu. Fajar masih memegang salinan kitab Sengkolo. Jari-jarinya gemetar, namun tatapannya tegas. Ada yang janggal tadi pas kita keluar dari ruangan itu. Gue ngeliat segel merahnya retak pas Raka jatuhin peti itu. Terus simbol di dinding langsung nyala. Raka menunduk, ya sejenak terdiam, jelas merasa bersalah. Gue cuma refleks panik. Bukan salah lu, Rak. Tapi kayaknya itu bukan sembarang segel. Gue semalam sempat buka-buka kalender Jawa online yang beneran akurat, bukan abal-abal. Gue iseng masukin tanggal lahir kalian semua dan termasuk lu, Rak. Lah, ngapain? Lu lahir 28 November 2007 kan? Raka mengangguk. Menurut perhitungan kalender Jawa, weton lu itu Rabu Pon. Kalau digabungin, itu punya elemen api dan langit. Dan dalam kepercayaan Jawa kuno, Rabu Pon adalah salah satu weton paling langka yang dipercaya bisa membuka gerbang gaib atau membebaskan segel kuno, terutama kalau berkaitan dengan darah leluhur. Semua terdiam, bahkan Fajar yang biasanya skeptis tampak mulai merasakan getaran lain dari semua ini. Lu serius, Pal? Ini ada data aslinya, gue bukan ngarang. Jadi segel itu cuma bisa retak karena Raka yang nyentuh. Dan sekarang semua simbol di kitab mulai hidup. Ada tulisan yang muncul, tulisan itu nggak ada tadi. Ia membuka halamannya di masuk, huruf-huruf merah darah tampak muncul samar, dan saat disorot senter barulah terlihat jelas. 4 penjaga darah, 1 pembuka gerbang, 1 tumbal, dan 1 pengganti yang menyamar. Gue gak ngerti pengganti yang menyamar. Mungkin yang dikorbankan itu gak mati tapi diganti atau hidup sebagai sosok lain. Malam itu mereka semua sepakat untuk tetap menginap di rumah Noval, bukan cuma karena takut, tapi karena ada hal yang lebih menyeramkan. Orang tua mereka semua tidak bisa dihubungi. Gilang dan Rehan sempat pulang ke rumah masing-masing sore itu, tapi begitu sampai rumah kosong, tidak ada siapapun. Ponsel orang tua mereka tidak bisa dihubungi, pakaian, dompet, dan alat elektronik masih ada, seperti rumah ditinggal buru-buru. Atau lebih parah, seperti rumah tidak pernah ditinggali. Arfan dan Raka mengalami hal serupa. Gue masuk rumah, nyalain lampu, nyala, TV nyala, tapi gak ada siapapun. Gak ada suara, gak ada jejak. Gue teriak-teriak juga manggil emak gue, gak ada. Akhirnya mereka mengambil beberapa pakaian dan barang pribadi, lalu kembali ke rumah Noval. Fajar sendiri tidak berani pulang, ia tidur lagi di kamar tamu.
tetap memakai pakaian pinjaman dari lemari Noval. Kayaknya mereka semua lagi disembunyiin atau dijauhkan dari kita, biar kita nggak kabur, biar kita tetap mainin peran kita di ritual. Dan itu berarti kita semua masih diincar. Di tengah malam yang sunyi, suara ketikan terdengar dari laptop Noval. Ia terus mencari informasi soal desa Widiantara. Desa yang disebut dalam kitab Sengkolo. Desa yang hilang tanpa jejak dan yang diduga membuat perjanjian dengan leluhur Fajar, Raden Tirta Dirgantara. Noval membaca kutipan tua dari manuskrip digital. Raden Tirta Dirgantara, kepala pendiri perguruan utama, pengikat janji leluhur dengan desa penjaga batas dunia Widiantara. Dalam perjanjian akan dipersembahkan 7 anak lelaki setiap siklus purnama agung. 7 darah segar, 5 hidup dalam rahasia, 1 menjadi pengganti, 1 hilang dari dunia. Ia terdiam mengulir halaman perlahan. Fajar masuk pelan-pelan ke ruang kerja. Lo masih nyari, Pak? Iya, dan gue baru sadar sesuatu. Apa? Kenapa kakek buyut lo satu-satunya yang namanya tertulis di 2 tempat berbeda? Kitab Sengkolo dan arsip pendiri sekolah. Dia bukan cuma leluhur lo, tapi juga dalangnya. Fajar menegang dan saat itu jam di dinding berdetak keras. Pukul 12 tepat, pintu kamar tidur tiba-tiba terbuka dengan sendirinya dan dari dalam terdengar suara bisikan. Waktu kalian hampir habis, purnama akan datang membawa darah. Langit pagi itu redup, mendung menggantung seperti pertanda buruk yang enggan pergi. Di rumah Noval, ke-7 remaja lelaki itu duduk melingkar di ruang tengah. Suasana pagi hening dan penuh kecemasan. Pukul 7 pagi mereka membuka laptop dan ponsel hanya untuk melakukan absen di kelas daring. Tidak ada guru yang mengajar dan 1 pesan singkat dari wali kelas. Kepada siswa kelas 11, selama proses renovasi sekolah, pembelajaran akan dilakukan daring hingga pemberitahuan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan itu membuat mereka saling pandang. Renovasi. Semua tahu gedung sekolah dalam kondisi sempurna, tidak ada tanda-tanda pembangunan. Tidak ada tukang, tidak ada peralatan konstruksi. Ini bukan renovasi. Ini pengalihan. Setelah absen, mereka kembali menyusun rencana investigasi. Gue mikir kita harus balik lagi ke ruang bawah tanah itu. Tapi kali ini kita harus nyari sesuatu yang belum kita lihat kemarin. Kayak ruangan rahasia atau simbol tambahan. Gue setuju sama Fajar, tapi kita harus tahu dulu siapa dari kita yang jadi pengganti yang menyamar itu. Gak mungkin kita nebak-nebak doang ya. Gue gak mau salah tuduh, tapi gue juga ngerasa ada yang beda dari salah satu dari kita. Hening, semua saling tatap. Fajar memejamkan matanya. Kitab ini bilang pengganti menyamar. Itu bukan hanya sosok biasa. Dia kayak bayangan dari tumbal asli. Artinya dia mungkin gak sadar siapa dia sebenarnya. Sore harinya, Noval mengajak mereka menyusuri arsip digital perpustakaan sekolah yang dia backup secara offline. Yang mengetik nama Raden Tirta Dirgantara dan keluar sederet artikel serta manuskrip tua. Salah satu halaman mengejutkan mereka. Ritual Purnama Agung adalah warisan Widiantara. Sebagai balasan atas kejayaan dan kemakmuran tanah yang ditempati oleh perguruan Birawa, leluhur dari marga Dirgantara menyetujui pertukaran kekuatan dan kekuasaan dengan tumbal. 7 remaja lelaki setiap 49 tahun yang dipilih oleh takdir. Namanya muncul dalam kitab yang hanya bisa dibaca oleh darah keturunan langsung. Darah keturunan langsung? Berarti yang bisa baca Lujar. Fajar mengangguk pelan. Tiba-tiba suara Mang Ujang terdengar dari luar, mengetuk pagar dengan agak panik. Pal, Noval, ini Mang Ujang, bukain cepetan. Mereka semua berlari keluar. Noval membuka pintu pagar. Mang Ujang berdiri dengan napas memburu, memegang koran yang sudah agak lecek dan 1 amplop coklat. Wajahnya pucat. Ini dikirim ke rumah Mamang tadi pagi, tapi pengirimnya aneh. Bajunya kayak dari masa lampau, kayak pakai surjan, tahu nggak? Terus ngasih ini buat Noval.
Setelah amplop sudah diterima oleh yang bersangkutan, Mang Ujang langsung pergi menaiki sepeda motornya. Naufal menerima amplop itu, tangannya sedikit gemetar saat membuka. Di dalamnya foto tua berwarna sepia, menampilkan 7 remaja laki-laki dengan seragam sekolah tahun 60-an. Mereka berdiri tepat di depan gerbang sekolah Birawa Sakti. Namun satu hal yang membuat mereka semua tercekat. Salah satu dari 7 wajah di foto itu identik dengan seseorang dari mereka. Mata semua orang tertuju pada satu nama. Raka. Apaan sih? Itu bukan gue. Muka gue aja beda. Gak, lu lihat ini. Tai lalat di bawah mata kanan sama. Raka menatap semua dengan bingung, panik. Gue gak ngerti, gue dilahirkan 2007. Lu semua tahu, gue punya orang tua, gue gak pernah sekolah di tahun segitu. Fajar mengambil kitab Sengkolo dan kembali membaca halaman simbol. Lalu dengan suara pelannya berkata, "Kalau lo bukan Raka, terus lo siapa?" Seketika semua bergidik, angin berembus kencang dari jendela yang terbuka tiba-tiba. Foto di tangan Naufal terlepas dan melayang ke lantai. Di baliknya ada tulisan tangan halus dan samar. "Pengganti yang menyamar tidak pernah tahu dirinya bukan bagian dari kalian hingga waktu mengingatkannya." Semua memandang Raka. Ia berdiri diam, matanya mulai memerah. Nafasnya berubah berat dan tangannya perlahan mengepal. Dan di dadanya simbol dari kitab Sengkolo mulai muncul dalam cahaya merah menyala. "Rak, lu kenapa?" Raka terdiam, wajahnya menegang, matanya tak berkedip menatap lantai, di mana foto tua dan kitab Sengkolo kini tergeletak berdampingan. Simbol bercahaya merah di dadanya perlahan meredup, tapi sorot matanya masih dingin, kosong seperti sedang ada yang mengamati dari balik dirinya. Fajar perlahan mendekat, mencoba menyentuh bahu Raka. "Rak, kalau lu ngerasa aneh bilang ke kita satu tim." Namun sebelum tangan Fajar menyentuh bahu Raka, Raka mundur. Gue gak ngerti semua ini. Lu semua mikir gue bukan manusia atau bukan bagian dari kalian? Gak begitu, Raka. Kita cuma apa? Gue gak ngerti kenapa wajah gue bisa ada di foto tahun 60-an. Gue bukan apapun yang kalian pikir. Tiba-tiba suara derak keras terdengar dari arah dapur, seperti sesuatu terjatuh. Semua sontak menoleh. "Lu denger itu?" Mereka serempak berdiri. Rehan, Fajar, dan Naufal berjalan ke dapur, sementara yang lain tetap di ruang tengah bersama Raka yang kini mulai terduduk lemas di sofa. Dapur kosong, tidak ada apa-apa sampai Rehan melihat pintu belakang sedikit terbuka. "Gue yakin tadi udah dikunci." Fajar maju pelan mendorong pintu itu. Begitu terbuka penuh, tidak ada siapa-siapa, hanya halaman belakang yang kosong. Tapi ada jejak kaki basah di lantai mengarah ke dalam rumah, dan bentuknya bukan kaki manusia, lebih panjang, lebih ramping seperti jejak cakar. 1 jam berlalu, Raka mulai tenang meski masih murung dan diam. Mereka berkumpul lagi di ruang tengah, semua terlihat gelisah. "Gue dari dulu sering mimpi aneh. Kadang gue lihat tempat yang gak pernah gue datengin, tapi kayak familiar. Gue pikir itu halusinasi, mimpi doang." "Lu ingat sesuatu dari mimpi itu?" "Ada 7 orang berdiri di tengah lingkaran. Di sekelilingnya api. Satu dari mereka menangis, sementara yang lain menunduk. Lalu ada satu suara. Perempuan tapi tua banget. Dia bilang ia menggantikan akan datang, tapi tidak tahu siapa dirinya." "Gue bukan anak adopsi, bukan anak Andri juga, oke? Kita tahu itu, Rak. Tapi bisa aja lo bukan pengganti. Mungkin lo hanya perantara. Mungkin sosok itu pakai lo buat masuk ke sini. Lo tetap teman kita." Malam harinya, mereka kembali membuka bagian tersembunyi dari kitab Sengkolo. Salah satu lembaran paling akhir yang tadinya kosong kini mulai terisi tulisan. "Saat tanda muncul pada perantara, waktu akan bergulir menuju akhir. Desa yang hilang akan menampakkan wujudnya ketika darah pertama menetes kembali." Darah pertama? Bisa jadi korban pertama
Di saat yang sama mereka mendengar suara notifikasi masuk dari ponsel Fajar. Satu foto masuk dari nomor tak dikenal. Foto itu menunjukkan bagian luar dari rumah mereka. Saat ini dalam gelap dengan satu kalimat di bawahnya. Pilih siapa yang pertama, kita sedang menunggu. Semua berdiri serentak, keringat dingin, napas tertahan, lalu suara ketukan terdengar dari jendela. 1, 2, 3 kali, pelan berat seperti tangan, tapi bukan manusia. Dan tiba-tiba listrik padam, rumah gelap total. Malam itu ketujuh remaja tahu satu hal, mereka tidak lagi hanya menyelidiki sesuatu. Mereka telah menjadi bagian dari ritual yang mulai aktif dan waktu mulai bergerak menuju purnama. Langit malam belum menunjukkan tanda-tanda perubahan ketika ketujuh pemuda itu berdiri di depan gerbang SMA Birawa Sakti. Jam dinding sekolah menunjukkan pukul 23.46. Mereka datang tanpa tawa, tanpa celotehan, tidak ada kebisingan seperti biasanya, hanya diam, hanya tertekan. Fajar, Gilang, Rehan, Raka, Bayu, Arfan, dan Naufal berdiri di hadapan bangunan yang kini tidak lagi tampak seperti sekolah, melainkan seperti gerbang menuju sesuatu yang lebih gelap dan lebih tua. Mereka datang bukan tanpa alasan, ancaman itu datang tadi. Satu persatu dari mereka menerima amplop coklat tua, tanpa nama, tanpa pengirim. Di dalamnya potret rumah masing-masing dari sudut mencurigakan. Di baliknya hanya satu kalimat. Tolak ritual ini maka sejarah akan mengulang darahnya. Raka yang paling awal menolak. Lu yakin ini bukan prank atau apapun itu? Lu kira ini prank dari siapa? YouTuber? Seleb TikTok? Lu lihat gak foto rumah gue? Itu diambil dari jendela depan jam 3 pagi. Dan kalian yakin jawabannya adalah datang ke sekolah tengah malam buat ritual yang bahkan kita gak ngerti ujungnya? Fajar berdiri di antara mereka. Tangannya memegang kitab yang sudah ia pelajari selama 2 minggu terakhir. Matanya sudah terlalu letih, tapi sorotnya mantap. Ini bukan soal pilihan lagi, Lang. Lu pikir gue gak pengen kabur? Gue pengen semua ini. Tapi ini bukan tentang kita aja. Ini tentang desa yang hilang. Tentang perjanjian yang kakek buyut gue Raden Tirta Dirgantara buat bareng desa Widyadara. Apa hubungannya sama lo? Gue keturunan terakhir Dirgantara. Gue darah asli dari perjanjian itu. Dan itu artinya gue pemicu dari semua ini. Sunyi angin malam seperti ikut mengawasi diskusi mereka. Gue gak tahu siapa yang mulai semua ini. Tapi kalau kita emang ditarik ke dalam sejarah, lebih baik kita hadapi dari sekarang daripada kabur dan dikejar terus-terusan. Kitabnya bilang ritual dilakukan sebelum tahun ajaran baru di malam bulan gelap. Itu malam ini. Kalau kita lewatin ini, gak tahu apa yang bakal terjadi. Raka masih ragu, tapi hatinya berdegup keras. Ada sesuatu di dalam dirinya yang memanas, seperti memori asing yang ingin keluar tapi belum siap. Akhirnya mereka masuk ke sekolah lewat jalur belakang dengan hati-hati. Mereka berjalan menuju lapangan tengah yang kini tampak berbeda. Ada bekas lingkaran tanah yang digali, garis simbol yang nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan. Fajar mengeluarkan lilin-lilin dari ransel. Ini tempatnya. Kitab bilang tempat di mana janji dibuat harus jadi tempat janji diulang. Ketujuh pemuda itu berdiri membentuk lingkaran. Lilin menyala satu persatu, cahaya orange kecil berpendar di tengah gelap malam. Fajar berdiri di tengah, kitab di tangan. Matanya membaca mantra kuno dengan suara rendah, tetapi setiap katanya memukul telinga mereka seperti palu. Darah Sengkolo, ikatan tak terbantahkan. Kami 7 jiwa memberi nama pada perjanjian. Dengan ini kami serahkan kehendak yang terpilih. Biarkan takdir menuntunnya. Satu persatu 6 pemuda lainnya mengulanginya terpaksa, cemas tapi tidak bisa mundur. Mantra selesai sejenak. Semua tampak tenang, lalu tanah di bawah mereka mengerang. Lilin padam serombak, angin menggila seperti badai. Mata mereka buram, dunia berputar.
Saat mereka membuka mata, mereka tidak lagi di lapangan, melainkan di dalam sebuah gedung tua dengan arsitektur kolonial. Pintu kayu berat tertutup rapat, dinding terkelupas dan langit-langitnya penuh jaring laba-laba. Di tengah ruangan, ukiran merah mulai menyala di lantai. Selamat datang pewaris perjanjian. Takdir telah memilih tempat ini sebagai saksi. Kini giliran kalian menunjukkan siapa yang layak dan siapa yang dikorbankan. 7 jalur menyala dari lingkaran tempat mereka berdiri masing-masing menuju satu pintu. Sebuah ukiran api membentuk pola kata-kata di dinding. 4 penjaga darah, 1 pembuka gerbang, 1 tumbal, 1 pengganti yang menyamar. Fajar melangkah mundur, syok. Ini beneran, ini yang ditulis di kitab ini. Ini semua nyata. Siapa penggantinya? Tak ada yang menjawab. Mata mereka saling tatap, curiga, bingung, lalu dari balik dinding suara berat kembali terdengar. 5 hidup dalam rahasia, 1 menjadi pengganti, 1 hilang dari dunia. Ini omong kosong apa sih? Kita disuruh nentuin siapa yang dikorbanin sekarang. Raka tetap diam, tapi di balik wajahnya yang tenang ada getar aneh dalam dadanya. Sejak kecil ia sering mimpi hal aneh-aneh, tapi baru malam ini semuanya seperti tersusun. Dan sesuatu dalam dirinya membisikkan, kau bukan pengamat, kau bagian dari ini. Lebih dalam dari yang lain karena kau bukan mereka. Raka menggenggam tangannya, keringat dingin mulai muncul, namun ritual telah dimulai. Gerbang telah terbuka dan malam itu 7 pemuda berdiri di ujung takdir yang akan mengungkapkan siapa yang hidup, siapa yang mati, dan siapa yang bukan dari dunia ini. Keheningan menggantung di udara. 7 pintu, 7 arah, dan 1 kebenaran menanti di ujung tiap lorong. Mereka masih berdiri dalam lingkaran itu, satu persatu mulai goyah. Kita harus masuk. Kita harus tahu siapa-siapa. Lu dengar sendiri suara itu, Jar. 1 dari kita bukan dari dunia ini dan 1 bakal jadi tumbal. Gue gak mau mati, gue gak peduli siapa tumbalnya asal bukan gue. Lu pikir kita bisa milih? Ketegangan memuncak. Raka berdiri diam, matanya terus menatap ukiran yang menyala di lantai. Seolah sedang menunggu sesuatu, Fajar mulai membaca halaman selanjutnya dari kitab tua itu. Matanya membelalak. Kita harus melewati ujiannya, masing-masing lorong akan menunjukkan kebenaran terdalam dalam diri kita. Tapi hanya 1 lorong yang membawa kita pada jawaban. Mereka pun memilih lorong masing-masing, tidak ada diskusi, tidak ada suara. Seolah 1 kekuatan memaksa mereka berjalan sesuai dengan takdirnya. Naufal, lorongnya dingin, sepi, namun ada suara samar terdengar di kejauhan. Suara tangisan. Ia berlari mengikuti suara itu hingga tiba-tiba ia sampai di ruang kelas tua mirip kelas tempat ia biasa belajar. Tapi semuanya rusak. Di bangku paling depan duduk seorang perempuan berambut panjang. Nailah, adiknya yang telah meninggal 3 tahun lalu. Naufal mendekat, tapi tubuh gadis itu mulai berubah. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat. Kenapa kamu gak gantiin aku, Kak? Bisik suara itu, ruangan runtuh, dunia bergetar. Gilang, Rehan, Arfan, Bayu, Raka, Fajar masing-masing menghadapi ketakutannya sendiri. Wajah-wajah dari masa lalu, rahasia yang mereka sembunyikan, dosa yang mereka tutupi. Ketika mereka semua kembali ke ruang utama, hanya 6 dari mereka yang muncul. Mana Naufal? Semua saling tatap, tapi sebelum ada yang menjawab, suara berat itu muncul lagi. Yang murni telah menyerahkan dirinya, darah yang bersih kini jadi pembuka gerbang. Lantai bergetar, simbol menyala merah menyilaukan. Di tengah lingkaran tubuh Naufal muncul, terbaring, matanya terbuka tapi kosong. Mereka semua berteriak memanggil nama Naufal bersamaan. Mereka berlari mencoba menggoyangkan tubuh sahabat mereka. Tapi Naufal sudah tak bernyawa. Di dadanya terukir simbol kuno, simbol tumbal. Tangis pecah, Arfan menghantam lantai. Gilang memaki Bayu terduduk lemas. Fajar menggigit bibirnya sampai berdarah. Gue yang seharusnya, gue keturunan Dirgantara, gue dalangnya bukan dia.
Namun suara itu kembali berbicara dan kali ini mengarah pada Raka. Dan sang pengganti yang menyamar kini harus memilih. Semua mata beralih pada Raka. Raka menunduk. Sebenarnya gue tahu ini semua dari awal. Gue tahu gue bukan kalian. Gue gak punya memori lahir di sini. Gue cuma muncul tiba-tiba dan sejak kecil gue selalu dengar suara dari mereka. Dari mereka siapa? Raka menatap mereka dengan mata merah menyala yang samar. Gue bukan keturunan manusia biasa. Gue adalah bagian dari perjanjian. Gue pengganti yang dikirim untuk membuka air. Lu bohong. Tapi sebelum bisa berkata lebih banyak, lingkaran menyala terang dan satu demi satu simbol di lantai mulai menghilang. Sebuah gerbang muncul di dinding gedung. Raka melangkah ke gerbang itu, tapi sebelum masuk ia menoleh, matanya kembali normal. Tapi sekarang gue punya pilihan. Dan pilihan gue bukan untuk mengorbankan lebih banyak. Ia mengangkat tangan dan dari tubuhnya cahaya biru meledak menghancurkan dinding. Gedung itu runtuh. Ketika mereka semua terbangun, mereka berada di lapangan sekolah. Tubuh Naufal terbaring dalam damai, tidak ada jejak Raka. Fajar berdiri sambil menangis. Dia ngorbanin dirinya juga. Berarti penggantinya udah pergi. Tapi dengan 2 tumbal, mungkin perjanjian selesai. Maafin kita, Val. Lu gak pantas jadi korban. 3 minggu telah berlalu sejak malam ritual itu. Nama Naufal masih terpatri di ruang hati mereka. Foto dirinya dipasang di dinding aula sekolah dengan bunga dan lilin yang tidak pernah padam. Tak ada penjelasan dari pihak sekolah dan anehnya tidak ada guru yang mempertanyakan kejadian malam itu. Semuanya seolah tahu tapi memilih bungkam. Fajar duduk di bangku taman belakang, tempat biasa Naufal melamun. Tangannya memegang buku tua peninggalan Raden Tirta Dirgantara yang membolak-balikan halaman terakhir. Halaman itu kosong kecuali satu kalimat yang perlahan muncul seperti terbakar dari dalam kertas. Yang berani menembus batas tak akan pernah sama, tapi mereka yang mengingat menjaga dunia tetap waras. Lu tetap jadi penjaga kita, Pak. Di kejauhan Rehan, Arfan, Bayu, Gilang duduk dalam lingkaran kecil. Ngobrol pelan. Sejak malam itu mereka lebih dekat, lebih waspada dan lebih sering memeriksa langit malam seolah menunggu sesuatu. Dan Raka, ia tidak pernah ditemukan. Semua berkas tentangnya hilang seolah tidak pernah ada murid bernama Raka yang masuk sekolah itu. Tapi keenam pemuda tahu bahwa Raka pernah ada dan ia menyelamatkan mereka. Jauh di utara, di bawah kabut tebal dan pepohonan mati, gerbang batu tua perlahan terbuka kembali. Seorang anak kecil dengan bola mata merah samar melangkah keluar dari balik pintu dimensi. Ia menatap langit, bibirnya tersenyum tipis. Masih ada yang belum selesai. Gedung tua tempat ritual itu dilakukan kini ditutup permanen, tapi tiap malam tepat pukul 3:33 lilin-lilin menyala sendiri, dan jika cukup berani untuk mengintip, kamu mungkin bisa melihat bayangan 7 anak berdiri dalam lingkaran, melafalkan mantra yang tidak seharusnya diulang. Dan di dinding tertulis dengan darah, perjanjian tidak mati. Ia hanya tertidur. Sekian. Dan terima kasih buat Kailik yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.